Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kalian sudah belajar dengan Bu Ayes untuk membuat informasi awal perusahaan dan juga membuat daftar akun perusahaan PT Cemerlang. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya setelah membuat daftar akun, yaitu membuat list pajak, daftar kode pajak, dan juga membuat setup atau mengatur link akun. Nah, langkah pertamanya adalah kalian harus membuka aplikasi Myopnya terlebih dahulu ya. Jadi kita klik, bisa double klik, lalu kita pilih yang mana. Kalau minggu lalu kalian memilih yang create, karena hari ini kita akan melanjutkan, maka kita klik yang open. Nah, kita cari minggu lalu, kita sudah sampai ke account list ya. Kita akan melanjutkan, klik open, klik OK. Do you want to backup? No. Nah, ini tampilan untuk melanjutkan ya. Kita cek dulu account list-nya, pastikan sudah terisi lengkap ya. Ini dari mulai aset sampai other expense. Nah, untuk ke pajak, apa saja sih yang diperlukan? Nah, di sini untuk menyusun kode pajak pertambahan nilai setiap perusahaan itu sudah yang sudah menjadi PKP tentunya pasti memiliki NPPKP. Nah, kalau misal di pajak kalian sudah belajar ya, ada NPWP, ada NPPKP. Jadi setiap menjual barang atau jasa itu dikenakan tarif pajak. Berapa tarifnya? Untuk di Indonesia sendiri itu 10% dari jasa kena pajak maupun barang kena pajak. Nah, di sini agar Myop bisa menghitung secara otomatis tarif pajak dan juga menjurnalnya sekaligus, kita perlu menyetingnya terlebih dahulu. Dengan cara seperti apa? Di sini ya, menunya kita menggunakan menu list, lalu klik tax kode. List, lalu di sini ada tax kode, diklik. Nah, di sini pajak oleh Myop, karena Myop itu asalnya dari Australia, itu belum sesuai dengan kode pajak di Indonesia. Kita menggunakan PPN ya, maka kita harus mengeditnya terlebih dahulu. Kode-kode pajak yang tidak terpakai bisa dihapus seluruhnya dengan hanya menyisakan kode pajak NT, non-tax ya, lalu membuat kode pajak sendiri. Untuk menghapusnya tinggal diklik edit, lalu klik delete tax kode. Nah, ini bisa menyisakan hanya non-text-nya saja, atau nanti kita mengedit salah satunya menjadi PPN. Kalau misal mau membuat yang baru, itu tinggal klik yang tombol new, kemudian isikan kode-kode pajak seperti berikut. Kita sesuaikan dengan soal yang dihadapi. Ini di sini contohnya seperti ini. Nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi PT Cemerlang ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan coba praktikkan ya. Sini. Tadi menunya kita klik yang list, lalu klik tax kode. Nah, ini kan ada banyak ya untuk jenis-jenis pajaknya. Kita hapus. Dengan cara apa? Tadi klik kanan, delete tax kode. Klik kanan, delete tax kode semuanya, kecuali yang NT. Ini GST, kita akan edit saja.
Kalau misal tidak dihapus bagaimana? Tidak apa-apa sebenarnya. Cuma agar terlihat rapi dan juga enak kita saat ada transaksi nantinya, lebih baik sih dihapus. Nah, ini sepertinya tidak mau ya. Oh iya, jadi sisakan ada GST, ada NT. GST kita rubah ya, nanti menjadi PPN. Kalau NT ini artinya pajaknya 0%. 0% maksudnya ini digunakan untuk biaya angkut maupun pendapatan angkutan nanti. Jadi ketika jual beli kan itu kadang ada biaya ongkos kirim ataupun mengantar barang ke customer gitu ya. Itu kan tidak dikenakan pajak, yang dikenakan pajak hanya barang yang diangkut. Nah, ini ada dua jenis kode pajak. Kita rubah untuk yang GST menjadi PPN ya. Kita sesuaikan dengan soal. Nah, ini soalnya kan bunyinya PPN income, dengan bahasa Indonesianya PPN masukan. Nomornya sekian. Jadi kita ubah. Ini pakai PPN. Kalau bahasa Inggris kadang ada beberapa soal yang menggunakan VAT, Value Added Tax. Nah, ini kita ubah pajak pakai huruf kapital semua biar rapi. Pertambahan nilai. Tax type-nya tetap GST, Goods and Service Tax, rate-nya tarifnya 10%. Link account tax for tax collected. Nah, ini tax collected, kalian ingat-ingat untuk yang bagian atas itu berhubungan dengan PPN outcome. Ini ya, yang outcome. Kita use account. Lalu yang bawah, link account for tax paid, itu kita gunakan yang income. Income, tadi nomornya 1/1910, use account. Nah, jika sudah semuanya tersetting seperti ini ya, yang perlu kalian ingat ini ya, collected untuk outcome, paid untuk income, kita klik OK. Nah, ini sudah tersetting seperti ini. Lalu kita close. Nah, itu cara menyeting kode pajak. Ya, ada dua. Kita lanjutkan. Setelah menyeting kode pajak, kita menentukan link account dari menu setup. Masih di menu setup. Jadi di sini Mayop itu disusun untuk membuat sistematis suatu transaksi dalam pembuatan jurnalnya. Kita tidak perlu membuat jurnal secara manual. Kalian pasti sudah pernah praktekkan ya, membuat jurnal manual itu tulis tangan, harus menghitung secara manual dengan kalkulator gitu. Tapi dengan adanya menu link account, ini tidak perlu jurnal manualnya. Jadi langsung, apalagi transaksi yang biasanya sering berulang ya. Berulang, setiap hari itu ada transaksi itu, biar ada jurnal otomatisnya. Ini kita dengan setup link account. Nah, ini contohnya kalau di manual ya. Ini ada transaksi pembelian, penjualan, pembayaran utang, penerimaan pembayaran piutang. Nah, supaya Mayop bisa membuat jurnal secara otomatis, untuk transaksi pembelian maupun penjualan, kita harus menentukan akun yang terkait. Bahasa Inggrisnya link, terhubung gitu ya dengan transaksi pembelian dan penjualan tersebut. Khususnya akun untuk utang usaha dan piutang usaha. Mayop itu membagi beberapa bagian akun yang terhubung dengan transaksi supaya bisa membuat jurnal otomatis. Nah, ini menunya ya. Kalau tadi pajak menggunakan list, link account menggunakan setup. Setup, link account, lalu ini ada pilihannya ya. Ini ada account and banking link account. Nanti kita akan praktekkan menentukan akun penyeimbang akun saldo awal, laba ditahan, dan laba tahun berjalan.
sales link account untuk menampung buku besar umum piutang. Ya, sales itu kan penjualan, jadi otomatis hubungannya itu dengan piutang. Akun kas bank untuk penjualan tunai, uang muka penjualan, potongan penjualan, ada pendapatan atau biaya angkutan, denda keterlambatan piutang. Gitu. Ini tampilannya nanti seperti ini, nanti akan kita bahas ya untuk PT Cemerlang. Yang ketiga ada purchase link account. Kalau tadi sales itu berhubungan dengan piutang, purchase itu berhubungan dengan utang usaha. Kas yang dikeluarkan untuk pembelian tunai, akun utang sementara, lalu biaya angkut pembelian, uang muka pembelian, denda keterlambatan utang, gitu. Ini tampilannya nanti akan seperti ini. Karena setiap kasus akuntansi atau siklus akuntansi itu berbeda-beda. Tidak semuanya nanti dicentang, kita baca dulu soalnya. Nah, kita baca ya untuk soalnya PT Cemerlang. Nah, ini ada sudah saya tandai untuk akun-akun yang akan kita gunakan. Nih ada akun cash in bank, petty cash, account receivable. Kalau ini sudah digunakan tadi di pengaturan pajak. Ada account payable, kemudian ada sales discount, freight paid, purchase discount, dan ada late fees collected dan late fees paid. Misalkan akun-akun ini tidak ada, berarti tidak perlu dicentang nantinya. Kita masuk ke Mayop, tadi lewat setup, link account. Yang pertama adalah account and banking account. Nih ya. Nah, ini kalau misal tadi awal membuat akun, kalian sudah mengganti undeposit fund menjadi petty cash, otomatis di sini sudah berubah dengan sendirinya, sudah nge-link ya. Kalau misal belum ya tinggal diklik saja sini, lalu pilih yang sesuai. Ini untuk undeposit kita pilih petty cash. Jadi kas kecil gitu ya. Oke, syarat biar bisa dipilih di sini itu tipe akunnya, aset, dan juga tipe bank. Kalau misal bukan tipe bank, itu tidak akan muncul di link account and banking link account. Itu yang pertama, undeposit menjadi petty cash. Klik OK jika sudah. Lalu setup lagi link account, sales account. Nah, ini juga otomatis terisi dengan syarat kalian di awal membuat daftar akun sebelumnya itu sudah mengedit trade debitor menjadi account receivable. Kemudian bank account menjadi cash in bank. Jika di awal sudah mengganti, otomatis di sini sudah terisi. Jikalaupun belum, kalian bisa nyeting sendiri, tinggal milih ya. Account receivable, use account. Cash in bank, use account. Seperti itu. Lalu, tadi ada nggak beban angkut penjualan atau freight collected? Jika tidak ada, tentu tidak usah diisi ya. Sebenarnya tidak ada ya, tadi kita udah cek freight collected itu ada apa tidak. Nah, tidak ada, adanya freight paid. Berarti bisa kita kosongi saja. Cancel. Kemudian ini tidak ada uang muka ya tadi. Kemudian diskon penjualan. Ini berkaitan dengan sales, berarti ini ada, saya akan memberikan diskon untuk pembayaran yang lebih awal. Kita cari sales diskon. Ini ya, ketemu di kelompok sales, kita use account. Oke. Lalu ada, saya memberikan denda untuk pembayaran yang terlambat.
Nah, tadi ya, yang berkaitan dengan piutang itu late fees collected. Late fees collected ini ya, 8/1200. Use account. Kita oke. Oke, ini ya perlu diingat oleh kalian. Sales, kemudian di sini account receivable, cash in bank. Ini jika ada ya freight collected, tapi karena nggak ada kita kosongi. Ini uang muka penjualan juga tidak ada. Lalu yang ada adalah sales discount sama late fees collected. Kita klik OK. Satu lagi, kita link account lagi untuk purchase account ya. Nah, ini juga otomatis jika di awal kalian sudah mengganti trade creditor menjadi account payable, otomatis terisi. Jika belum ya diklik saja. Ini juga bank account, otomatis cash in bank. Nah, ini tidak ada ya, agen receive item without tidak ada. Beban angkut pembelian tadi ada ya, freight paid, klik saja. Kemudian uang muka pembelian tidak ada, potongan pembelian ada tidak tadi, purchase discount ya. Kemudian denda, beban denda, late fees paid. Nah, ini yang perlu kalian ingat untuk purchase link account. Apa saja? Account payable, cash in bank, freight paid, purchase discount, late fees paid. Ini ya. Oke. Itu beberapa langkah untuk menyeting pajak tadi ya. Ini pajak sudah tersetting dan juga mengatur link account. Sudah tiga-tiganya. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat jurnal secara otomatis bagi transaksi-transaksi yang berulang. Ya, yang sering berulang itu ada penjualan, ada pembelian, pelunasan utang, pelunasan piutang. Itu kan berulang. Nah, biar otomatis itu menggunakan setup link account. Kalau misal kalian lupa di sini tidak disetting di awal ya sebelum kita masuk ke transaksi, akibatnya nanti saat transaksi jurnalnya itu tidak lengkap gitu, atau harus ya tidak sesuai gitu dengan fungsi jurnal di akuntansi. Sekian untuk penjelasan 2 poin mengatur pajak dan juga mengatur akun yang di-linkkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.